Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan kepada sahabat Kebun Berkah terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, yaitu merupakan pelatihan di bidang robotik, coding, animasi, dan web programming untuk anak-anak usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum. Silakan bagi sahabat Kebun Berkah yang punya anak usia tadi bisa mendaftarkan diri di Suka Robot Academy Bogor yang beralamat di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, atau bisa mengkontak admin kami yang insya Allah akan kami tulis di deskripsi video ini. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama para petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, untuk itu kami sangat berharap kepada sahabat-sahabat Kebun Berkah untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, join, dan share ya. Mudah-mudahan yang dengan dikenalnya channel ini bisa menginformasikan program-program, dan sehingga program-program tadi bisa tepat sasaran, dan juga produk-produk dari para petani bisa dikenal dan bisa laku dijual, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani ya, terutama petani Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah, kali ini akan kami informasikan terkait tentang kebijakan pemerintah terkait tata kelola pupuk bersubsidi ya. Dan ini memang luar biasa menurut saya untuk membantu para petani-petani, dan tentunya bisa diharapkan untuk meningkatkan produktivitas ya, dari tanaman maupun dari tanahnya. Namun pesan saya adalah pada para petani semua, karena komitmen dari Kebun Berkah adalah bertani dengan harmonisasi alam, bertani secara berkelanjutan. Untuk itu kami berharap penggunaan pupuk, terutama pupuk-pupuk anorganik atau pupuk pabrikan atau pupuk kimia, dilakukan secara bijaksana, jangan berlebihan ya, karena apabila tidak dilakukan secara bijaksana atau berlebihan, dampak pada lingkungan pun tidak baik sahabat Kebun Berkah. Untuk itu pakailah pupuk-pupuk kimia, pupuk-pupuk anorganik, pupuk-pupuk buatan pabrikan misalkan, secara bijaksana. Baik sahabat Kebun Berkah, kita coba terkait tentang kebijakan tata kelola pupuk yang bersubsidi. Alhamdulillah pemerintah kita telah mengeluarkan sebuah peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 6 tahun 2025 tersebut, hal-hal yang menjadi pertimbangan kenapa pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan suatu kebijakan terkait tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Yang pertama, bahwa pupuk ya merupakan salah satu sarana budidaya baik pertanian maupun perikanan yang penting dalam hal peningkatan produksi pertanian dan perikanan guna mencapai ketahanan pangan nasional ya. Jadi memang ada suatu program dari pemerintah terkait tentang ketahanan pangan nasional. Yang kedua, dalam pertimbangan kebijakan peraturan presiden tersebut, bahwa
dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan perikanan, maka diperlukan suatu tata kelola yang baik dalam pengadaan maupun penyaluran pupuk bersubsidi. Dan yang ketiga, bahwa Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dan dalam pengawasan, sebagaimana peraturan tersebut telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, dan dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Ya, itulah pertimbangan terkait penerbitan ataupun keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2025 nomor 6 ya, tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, di dalam peraturan ini juga disebutkan terkait tentang definisi ya yang termaktub di dalam peraturan ini. Di dalam definisi peraturan ini, salah satunya yang pertama adalah pupuk didefinisikan sebagai bahan kimia anorganik dan atau organik, bahan alami dan atau sintetis, organisme dan atau yang telah melalui proses rekayasa untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi batasan pupuk yang diatur di sini seperti apa yang sudah kami bacakan. Yang kedua adalah pupuk bersubsidi didefinisikan sebagai pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani dan pembudidaya ikan yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian dan perikanan. Yang ketiga adalah tata kelola pupuk bersubsidi merupakan suatu perencanaan, pengadaan, penyaluran, pembayaran, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pupuk bersubsidi. Yang keempat, tentang pengadaan, didefinisikan sebagai proses penyediaan pupuk bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan atau luar negeri. Dan yang kelima, petani didefinisikan sebagai warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan. Yang keenam adalah pembudidaya ikan, didefinisikan sebagai setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payo, dan ikan air laut. Yang ketujuh adalah gabungan kelompok tani atau yang selanjutnya disebut sebagai Gapoktan, merupakan kelembagaan pertanian yang dibentuk dari kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Sedang kelompok pembudidaya ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan merupakan kelompok usaha di bidang pembudidayaan ikan sejenis yang beranggotakan minimal 10 orang pembudidaya ikan. Nah, ini adalah beberapa definisi yang tercantum di dalam kebijakan pemerintah di dalam Perpres nomor 6 tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, adapun tujuan dari kebijakan ini adalah
untuk mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam rangka mencapai tujuan ketahanan pangan. Dan adapun sasarannya adalah untuk memastikan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerimanya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk menjamin tujuan dan sasaran tadi, maka Menteri Koordinator ya, dalam hal ini adalah Menteri Koordinator yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian pelaksanaan atas tata kelola pupuk bersubsidi ya. Jadi dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator bidang pangan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun jenis pupuk bersubsidi ya, itu meliputi pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik, pupuk SP36, dan pupuk ZA. Namun apabila ada perubahan terhadap jenis pupuk bersubsidi tadi, maka ditetapkan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Pertanian, yang berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator yang mengenangani urusan pangan. Sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang pengadaan dan penyaluran juga diatur di dalam peraturan presiden ini, yaitu pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diperuntukkan pada petani yang tergabung di dalam kelompok tani dan pembudidaya ikan yang tergabung di dalam pokdakan ya. Jadi memang dari dalam pengadaan maupun penyalurannya melalui kelompok tani ya, tidak bisa individu-individu ya. Jadi petani-petani itu harus bergabung menjadi kelompok tani ataupun pembudidaya ikan bergabung di dalam pokdakan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun petani yang dimaksud tadi adalah termasuk petani yang tergabung di dalam lembaga masyarakat desa hutan yang sering kita dengar sebagai LMDH, yang merupakan ya petani-petani yang memiliki kerjasama berkolaborasi dengan perum perhutani, tentunya di kawasan hutan di Pulau Jawa ya. Jadi LMDH ini dikenal di perum perhutani ataupun nama lain yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, sahabat kebun berkah. Untuk kelompok tani hutan sendiri atau Kapoktanhut, gabungan-gabungan dari kelompok tani hutan KTH, itu sudah diatur di dalam suatu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu peraturan nomor 89 tahun 2018 ya. Nah, dan videonya sudah kami buatkan ya kepada sahabat-sahabat kebun berkah. Silahkan bisa menonton video yang sudah kami buat dan sudah kami upload di channel ini. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk pengadaannya sendiri ya, juga diatur ya. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan penugasan menteri, terutama Menteri Pertanian ya, yang mengidangi pertanian, kepada BUMN pupuk. Adapun pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh BUMN pupuk dilaksanakan berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh menteri ya. Dalam hal ini adalah menteri yang membidangi pertanian.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, bahwa pupuk yang tadi diadakan dan disalurkan oleh BUMN Pupuk, dan BUMN Pupuk ini di dalam melaksanakan pengadaan maupun penyaluran wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan secara nasional ya. Jadi yang berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pertanian. Itulah sahabat kebun berkah beberapa hal yang diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2025 ya, terkait tentang tata kelola pupuk bersubsidi ya. Dan ada satu hal lagi yang tidak kalah penting di dalam aturan tersebut atau kebijakan presiden tersebut, yaitu terkait tentang penerima pupuk subsidi ya. Penerima pupuk bersubsidi pada titik serah ya, di titik serah yaitu di Gapoktan, di Pokdakan, ada juga di pengecer dan atau di koperasi yang bergerak atau bidang usahanya di bidang penyaluran pupuk ya. Dan penerima pupuk bersubsidi ini yang terjadi pada titik serah yang sudah saya sebutkan tadi harus memenuhi persyaratan ya yang telah diatur dalam peraturan menteri ya. Jadi memang siapa penerimanya sudah diatur ya, sudah diatur di dalam peraturan menteri. Silakan bagi sahabat kebun berkah untuk lebih jelasnya bisa membaca terkait tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2025 terkait tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Dan mudah-mudahan dengan adanya kebijakan bantuan pupuk bersubsidi ini bisa menggairahkan pertanian Indonesia dalam secara umum ya, termasuk di dalamnya adalah kehutanan maupun perkebunan ya, bisa menggairahkan karena memang kita pahami bahwa kos atau biaya di dalam usaha tani yang besar, salah satunya di pengendalian hama dan penyakit, lebih lagi di pupuk ya, memang luar biasa biaya atau kos yang harus dikeluarkan oleh petani terkait tentang pupuk. Dengan adanya kebijakan ini mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan saya petani-petani di dalam mendapatkan pupuk. Dan satu hal lagi, seperti apa yang sudah kami sampaikan di depan, bahwa penggunaan pupuk kimia, pupuk anorganik ya, harus dilakukan secara bijaksana ya, secara bijaksana, tidak berlebihan ya, tepat waktunya, tepat dosisnya, tepat caranya ya, agar tidak berefek buruk terhadap lingkungan. Dan kebun berkah selalu mendukung, selalu menggelorakan, selalu memberi edukasi pada masyarakat, pada petani terkait tentang pertanian berkelanjutan, pertanian yang ramah lingkungan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!